Datuk Karama atau Syekh Abdullah Raki. Beliau adalah seorang ulama Minangkabau yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Tanah Kaili atau Bumi Tadulako di Sulawesi Tengah pada abad ke-17. Sangat banyak peninggalan yang dibuat oleh Datuk Karama tersebut. Ini kita mau ziarah nih ke makam Syekh Datuk Karama ya. Asli pada sekampung sama Bang Aldi ya. Jadi beliau ini asli Sumatera Barat. Beliau menyebarkan agama Islam syiar di Sulteng. Ya, sekarang inilah makamnya, ini ada bagonjongnya juga nih. Ya, menjadikan masyarakat Sulawesi Tengah menjadi Muslim. Masya Allah. Itu tahun berapa ya? Lupa. Pokoknya judulnya tanpa Syekh Abdul Raki kami nggak tahu. Mungkin kami tanpa agama. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, saya coba sedikit bercerita tentang penyebaran Islam di tanah Sulawesi Tengah. Ada dua datuk yang menjadi nama yang melekat di masyarakat Sulawesi Tengah dan makamnya banyak diziarahi, yaitu Datuk Karama dan Datuk Mengaji. Nah, kedua perantau Minang yang pedagang dan juga ulama ini menyebarkan agama Islam di Sulawesi Tengah, yaitu Datuk Karama berada di Tanah Kaili dan Datuk Mengaji di Parigi. Sebelum saya menceritakan hal ini, ada keterkaitan antara beberapa nama tokoh perantau Minang di Tanah Kaili Sulawesi Tengah ini sebenarnya. Seperti gubernur pertama Sulawesi Tengah adalah perantau Minang juga bernama Anwar Datuk Rangkayo Basa. Setelah itu Brigjen Munafri, dia adalah gubernur keempat, juga berasal dari Minang, tepatnya di Padang Panjang. Nah, ada juga sebuah suku bernama Rajo Tiangso, salah satu fam terkenal di Palu, juga merupakan keturunan Minang yang bekerja di dinas PU-nya zaman Belanda. Menurut turunan beliau, yang mana beliaulah orang yang pertama membuka jalan raya Palu Parigi di waktu zaman Belanda. Ada juga pendirian Universitas Tadulako Palu tahun 1960-an berkat jasa dan perjuangan Dr. Andes Nazri Gayur Datuk Nanitam dan merupakan rektor pertama di sana. Oke, kita mulai saja bercerita tentang Datuk Karama atau Syekh Abdullah Raki. Beliau adalah seorang ulama Minangkabau yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Tanah Kaili atau Bumi Tadulako di Sulawesi Tengah pada abad ke-17. Ipu Enyidi memerintah di wilayah Palu selama keberadaannya di Lembah Palu sekitar tahun 1603 sampai 1650 Masehi. Ia berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di Lembah Palu. Kita lihat Aldi Tahir juga pergi ke sana untuk menziarahi Abdullah Raki ini. Makam Datuk Karama di makam istrinya, ya, Syekh Abdullah Raki. Jadi Datuk Karama adalah gelaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Lembah Palu kepada Abdullah Raki ini. Kepada Abdullah Raki berkat jasa dan kealimannya, orang-orang biasa pula menyebutnya dengan Tona Baraka atau yang memiliki atau membawa keramah atau kemuliaan karena telah menyebarluaskan agama Islam di Lembah Palu. Awal kedatangan Syekh Abdullah Raki atau Datuk Karama di Tanah Kaili bermula di Kampung Lere, Lembah Palu, Sulawesi Tengah pada masa Raja Kabonena. Ada dua versi kedatangan Datuk Karama ke Sulawesi Tengah ini. Versi pertamanya, Datuk Karama dari Ternate melalui Parigi ke Palu. Rute ini pun terbagi dalam dua versi, yaitu Datuk Karama datang melalui Ternate ke Banggai lalu ke Parigi dan kemudian ke Palu. Jalur lainnya yaitu melalui Ternate, Gorontalo, Buol, Teluk Tomini, Parigi dan berakhir di kota Palu. Lalu kemudian di versi keduanya, Datuk Karama tiba di Sulawesi Tengah langsung dari Sumatera. Ia datang ke Teluk Palu dengan menggunakan perahu bersama pengikut-pengikutnya, kurang lebih sekitar 50 orang. Perjalanan Datuk Karama meninggalkan Sumatera disebabkan oleh suatu pertikaian antara keluarga. Mereka meninggalkan tanah kelahirnya dan bermaksud menyebarkan agama Islam di wilayah timur. Informasi terkait pertikaian ini sebenarnya merupakan perang dalam masyarakat Kota Tangah sendiri yang disebabkan oleh penolakan terhadap tokoh Pariaman yang pulang belajar Islam di Aceh. Sementara dari mana asal Datuk Karama dan siapa sesungguhnya Datuk Karama ini di daerah asalnya atau di Minangkabau, belum ada penelitian yang mengkaji ini. Padahal data tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan Datuk Karama di Lembah Palu dari sudut pandang ilmiah. Nah, sejumlah pakar juga menyebutkan sepertinya ada kaitannya dengan kedatangan tiga datuk pembawa Islam di Sulawesi Selatan, yaitu Datuk Ri Bandang atau Abdul Makmur dan dua bersaudara Datuk Ri Pitimang dan Datuk Ri Tiro, yaitu Abdul Jawad alias Katib Bungsu yang berasal dari Kota Tangah, Minangkabau, Sumatera Barat.
Namun hal ini juga belum ada pembuktian apakah ada kaitan antara Datuk Karama Sulawesi dengan ketiga datuk yang membawa Islam di Sulawesi Selatan. Dan juga belum ada kajian apakah Datuk Karama juga berasal dari daerah yang sama dengan ketiga datuk dari Sulawesi tersebut. Selanjutnya Datuk Karama melakukan syiar Islamnya ke wilayah-wilayah lainnya di Lembah Palu yang dihuni oleh masyarakat suku Kaili. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Palu, Donggala, Kulawi, Parigi, dan daerah Ampana. Seperti beberapa masyarakat lainnya di Nusantara, pada masa itu masyarakat suku Kaili juga masih menganut kepercayaan animisme atau dinamisme yang mereka sebut tumpuna, di mana mereka mempercayai adanya makhluk yang menunggui benda-benda yang dianggap keramat. Nah, namun dengan metode dan pendekatan yang persuasif serta wibawa dan karismanya yang tinggi, syiar Islam yang dilakukan Datuk Karama melalui ceramah-ceramah pada upacara-upacara adat suku tersebut akhirnya secara perlahan dapat diterima oleh raja dan masyarakat Kaili. Nah, perjuangan Datuk Karama akhirnya berhasil mengajak Raja Kabonena, Ipu Enyidi beserta rakyatnya masuk Islam, dan kemudian hari Ipu Enyidi dikenang sebagai raja yang pertama masuk Islam di Lembah Palu ini. Nah, dikatakan juga Datuk Karama akhirnya menikah dengan salah seorang putri Raja Kaili yang sekarang banyak keturunannya di Kampung Lere dekat kota Palu. Sementara itu makam Datuk Karama telah dibenahi pula, dipagar, di atap dengan konstruksi rumah gadang khas Minang dan dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Datuk Karama atau Syekh Abdullah Raki kemudian hari tidak kembali lagi ke Minangkabau sampai akhir hayatnya. Dia dan keluarganya beserta pengikutnya terus menyampaikan syiar Islam di Lembah Palu, Tanah Kaili, Sulawesi Tengah ini. Setelah wafat, jasad Datuk Karama dimakamkan di Kampung Lere, Palu, yaitu kota Palu sekarang. Makam Syekh Abdullah Raki atau Datuk Karama kemudian hari menjadi komplek makam Datuk Karama dan berisi makam istrinya yang bernama Ince Dile dan dua orang anaknya yang bernama Ince Dongko dan Inje Saribanu, serta makam para pengikut setianya yang terdiri dari 9 makam laki-laki dan 11 makam wanita. Serta ada 2 makam tidak ada keterangan di batu nisannya tersebut, seperti yang ada di video Aldi Tahir ini. Menurut keterangan dalam sejarah Dora, dia cuma 2 orang kata sejarah Dora, tapi 3. Laki 1. Ini namanya Abdullah. Ini laki-laki, laki ini. Ini anaknya. Anaknya laki-laki, ini perempuan. Ini kawin apa namanya Inti Saribana, kawin sama Bu di Makassar. Diaturan di Palu ini. Cuma ini siapa nak? Kawin sama Ustaz tua. Istrinya ini. Orang bilang Ince Dongko. Ini. Keturunannya itu di sana Ince Amin. Itu anaknya. Ini orang tua ini, cucunya Datuk Karama. Oh, ini cucunya Datuk Karama ya. Nah, untuk penghormatan kepada jasa beliau, perguruan tinggi Islam di Palu dinamakan IAIN Datuk Karama. Sangat banyak peninggalan yang dibuat oleh Datuk Karama tersebut. Misalnya alat musik tradisional Kaili yang disebut kukula, itu sama dengan talempong di Sumatera Barat, yang menurut tetua Kaili juga merupakan peninggalan dari sang Datuk. Setelah periode Datuk Karama, Islam selanjutnya dikembangkan oleh Idrus bin Salim Al-Jufri, seorang keturunan Arab Hadramaut, yang sekarang terdapat perguruan Al-Khairat yang masanya sampai ke Ternate. Termasuk Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, pernah sekolah di SMP Al-Khairat Palu ini. Jika di daerah Parigi, sebuah kota kecil dekat Teluk Tomini, penyebaran Islam dilakukan oleh Datuk Mengaji yang telah bersama-sama masyarakat di lokal tersebut melawan Portugis yang mencoba membuat benteng di sana. Itulah kisah ulama atau syekh yang menyebarkan Islam di daerah Sulawesi Tengah tersebut. Dan akhirnya dijadikan sebagai panutan oleh orang-orang di Sulawesi Tengah. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah tentang orang-orang Minangkabau yang merantau untuk menyebarkan syiar Islam, berdagang, bahkan menjadi sultan-sultan di daerah Nusantara ini. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada yang tersinggung karena saya berbicara tentang Minang dan Minang saja, karena YouTube saya ini pada awalnya adalah seputar Minang.
Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.